Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib tentang bahwa diberikan perintah dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. yang dasar
pelapor ini, CR ini awalnya apa Pak? Yang membuat saya memilih pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021 dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris.
kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa
Tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor RCB masih undang bahwa diberikan surat perintah kendaraan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih.
Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55
dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip tentang bahwa mereka sudah tindak pidana nomor
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR ini terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor
hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai
terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Tentang bahwa tindakan bertindak dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin.
Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Presiden bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot.
Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan
terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Undang bahwa mereka juga perintah dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup.
Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR, dengan pihak korban merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pemkot terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin,
Warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohol sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Tentang bahwa diberikan surat perintah dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa.
Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini CAR ini awalnya apa Pak? Yang membuat yang terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab, dan selanjutnya dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin konsentrasi bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang.
Warga Koholt sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Koholt oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Koholt, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Koholt Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes
Sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin masih mengundang bahwa kita bertindak dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, si AR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR ini terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan.
Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021 dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris.
Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis
juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor RCB masih mengundang bahwa kita bertindak secara nomor. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih.
mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55
dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Nah, ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Paspamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang.
Dengan terlapor RCB masih undang bahwa kita bertindak dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini CR ini awalnya apa Pak? Yang membuat saya terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompolnas bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak
Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area Pagar Laut, Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area Pagar Laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi
sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Undang 2021 dan nomor
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompolres bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor,
hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai
terlapor. Nah, ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Undang dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin.
Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini CAR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot.
Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohol sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan
terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Undang bahwa ditetapkan bertindak dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup.
Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR, dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin,
Warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot
Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Undang 2023 dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat,
kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasari akhirnya terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat saya menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompos terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang.
Warga Koholt sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Koholt oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Koholt, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Koholt Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes
Sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin masih nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan
perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin kontestasi bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris.
Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada.
Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor RCB masih undang dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini CAR ini oleh apa Pak? Yang membuat AR ini terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan
melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu
ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir.
Cuma di sini doang. Dengan terlapor RCB masih mengundang bertindak pidana nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CR ini awalnya apa Pak? Yang membuat saya menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Kompolnas bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin.
Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area Pagar Laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Paspamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Tentang nomor
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat yang terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor,
hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai
terlapor. Nah, ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Undang dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin.
Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR ini terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot.
Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Barreskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan
terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Tentang bahwa kita bertindak dengan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup.
Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR, dengan pihak korban merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang dasar yang terlapor ini, CAR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pangkos terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga, dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin,
Warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohot sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asib. Undang bahwa diberikan perintah dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam. Polisi tidak mau menerka-nerka apakah hasil pemeriksaan Kades Kohot Arsin bakal ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut nantinya akan terungkap setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Bareskrim juga telah mendapatkan temuan bahwa pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut adalah AR. Dengan pihak korban merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Juhandani mengaku belum bisa menjelaskan latar belakang AR, apakah dari kementerian atau aparat desa.
Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi, baik dari warga setempat, kementerian maupun instansi. Di sisi lain, Bareskrim juga menemukan fakta bahwa peristiwa pemalsuan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Yang mendasari akhirnya terlapor ini, CR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat saya menjadi terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih. Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019 dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan kepala desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib, hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang.
Warga Koholt sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Koholt oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Koholt, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Koholt Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes
Sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor RCB masih undang dan nomor Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut bahwa Kades Kohot yaitu Arsin sudah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kades Kohot tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Arsin, istri dan kerabatnya juga menjalani pemeriksaan. Istri Arsin tampak mengenakan pakaian putih bercorak hijau dan duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tidak sendirian, istri Arsin tersebut ditemani satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria tersebut duduk di samping istri Arsin dengan mengenakan jaket dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut Tangerang. Setelah memeriksa Arsin, Bareskrim juga menggeledah kantor Desa Kohot di kediaman dan juga kediaman Arsin pada Senin malam.